Yang terkasih, pada umumnya jumlah umat yang hadir pada ibadat Jumat Agung lebih banyak daripada yang hadir pada malam Paskah atau Minggu Paskah. Konon menurut petugas dalam 2 menit saja kuota pendaftaran untuk hadir dalam ibadat Jumat Agung sudah penuh. Ada komentar bahwa minat orang Katolik merenungkan misteri penyelamatan dan penghormatan pada salib Yesus jauh lebih besar daripada konser seorang artis ternama internasional yang membutuhkan waktu lebih dari 2 menit untuk fully book. Ada orang lain juga komentar, karena banyak orang yang mengalami hidupnya masih berada di Jumat Agung, masih dekat dengan penderitaan, maka masih cenderung untuk segera ikut Jumat Agung. Padahal puncak liturgi gereja adalah upacara yang terpenting adalah Paskah, di mana Yesus bangkit setelah wafat di Jumat Agung. Bahkan Paskah lebih penting daripada Natal dalam urutan kepentingan liturgi. Setiap manusia bisa lahir, Natal, dan bisa mati, Jumat Agung. Tetapi manusia tidak bisa bangkit tanpa campur tangan Allah secara langsung. Hanya Yesuslah yang bisa bangkit dari mati untuk membangkitkan kita semua agar kita dapat menikmati hidup abadi. Saudara-saudari yang terkasih, selama masa pandemi COVID-19 ada beberapa kisah tentang keluhan dari kelompok lansia di gereja, di suatu paroki yang tidak mengizinkan lansia hadir secara langsung merayakan Ekaristi di gereja dengan alasan kesehatan, karena memang ada prosedur kesehatan yang menyatakannya. Ada yang kecewa tak terhingga, ada yang menerima. Tapi yang kecewa sampai berkomentar, bukankah misa untuk setiap orang, tua dan muda? Mengapa lansia tak diizinkan ikut misa di gereja? Sepertinya rahmat Allah dibatasi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes hari ini menceritakan bahwa realita dan warta kebangkitan ternyata dialami pertama kali oleh seorang wanita yang pada waktu itu termasuk kelompok marginal dengan double minoritas. Dalam kebudayaan Yahudi, sebagai kaum yang tidak diperhitungkan pada zaman itu, bahkan Maria Magdalena adalah seorang yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Itulah wanita yang pertama menjumpai kubur kosong sebagai bukti bahwa Yesus bangkit, walau ia masih berpikir bahwa tubuh Yesus diambil orang. Walau demikian, pengalaman kubur kosong yang mengingatkan akan sabda Yesus bahwa dalam Matius 20:15 Yesus pernah bersabda, sekarang kata Yesus, kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Membuat Petrus dan Yohanes segera pergi bergegas ke kubur untuk menyaksikan secara langsung bahwa kubur telah kosong, yang merupakan tanda Yesus sudah bangkit. Jenazah Yesus adalah tubuh mati pada Jumat Agung. Tapi Yesus mengakhiri perkataannya pada peristiwa ia dibangkitkan pada hari ketiga. Pada Minggu Paskah, di mana kubur telah kosong. Petrus masuk terlebih dahulu, memimpin kepada iman akan kebangkitan. Yohanes segera menyusul masuk dan percaya akan sabda Yesus yang menjadi kenyataan. Bayangkan, Petrus sang batu karang yang ditunjuk oleh Yesus sebagai pemimpin gereja, dan Yohanes sang murid terkasih mendapat berita kubur kosong, suatu tanda Paskah
telah terjadi justru dari seorang wanita yang dianggap marginal dalam kehidupan iman, tetapi sungguh mengasihi Yesus karena mengalami ditebus dari dosa. Dialah wanita dengan minoritas ganda pada waktu itu yang pertama menyaksikan kubur kosong dan menjadi pewarta-pewarta pertama akan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil dengan jelas tidak mengecualikan siapapun, bahkan tidak mengecualikan mereka yang dikecualikan dalam kebudayaan Yahudi, anak-anak dan perempuan. Maka ketika menghitung mujizat roti, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Maka saudara-saudara yang terkasih, tak ada orang dikecualikan untuk menikmati rahmat kebangkitan. Tak seorang pun yang menjadi kelompok marginal dalam gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang merupakan liturgi kebangkitan Tuhan. Semua orang, tua dan muda, sederhana maupun kaya, sakit maupun sehat, siapa saja, bangsa apapun diundang untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam perayaan misteri kebangkitan. Kalau ada pedoman kesehatan untuk melindungi kaum lansia, jangan sampai perlindungan ini justru mencegah kaum lansia yang mau merayakan Ekaristi tak bisa menikmati rahmat Ekaristi. Prosedur kesehatan harus tetap dijaga, tetapi cara kreatif yang penuh belas kasih untuk memungkinkan lansia pun bisa misa perlu dicari, seperti yang diusahakan di gereja katedral ini. Lansia tidak bisa daftar secara online, HP pun sederhana, maka disediakan tempat di aula, bahkan saya kemarin bicara dengan seorang pastor yang sudah tidak membuat lagi pendaftaran online, tetapi pendaftaran secara langsung, hanya mencatat, memberikan namanya, lalu anak-anak, lansia, wanita hamil, dan orang-orang tertentu dikhususkan supaya dilindungi kesehatannya, dijaga dengan prosedur yang lebih ketat. Tetapi rahmat Ekaristi tetap dialami atau tetap diterima. Liturgi gereja dan rahmat misteri iman, kebangkitan Tuhan, penebusan dosa manusia ditawarkan bagi semua orang. Demikian juga rahmat kebangkitan dibagikan untuk semua orang. Tak ada satu orang pun sekalipun berdosa dikecualikan dari Ekaristi atau kegiatan liturgi lain. Justru dosa tanpa penyesalan kitalah yang sering mengecualikan kita hingga kita tak dapat menikmati rahmat penebusan dan sukacita kebangkitan seperti yang ditawarkan oleh Tuhan. Kalau pada Paskah ini belum ada sukacita dan pengalaman penebusan, bisa jadi kita sendirilah yang mengecualikan diri dari rahmat Allah karena kita masih punya ganjalan, masih punya kemarahan, masih punya dendam, masih punya penyesalan yang dalam, masih punya penyesalan akan kegagalan, pengalaman luka dan duka pada Jumat Agung, belum dipulihkan tanpa mau beranjak pada Minggu Paskah kebangkitan Tuhan. Mari saudara-saudari yang terkasih, jangan mengecualikan diri dengan halangan-halangan kita untuk menikmati rahmat Allah yang ditawarkan melalui gerejanya. Mari kita tinggalkan Jumat Agung, karena untuk itulah Yesus datang menebus kita, menghapus segala penderitaan dan kesulitan karena akibat dosa kita. Dan mari bersama dengan kebangkitan Tuhan melangkah ke Minggu Paskah yang memberi harapan dan membawa sukacita.